Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas tentang produksi massal pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui kompetensi dasarnya dulu. Adapun kompetensi dasarnya di bab 1 yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, 3.10 menganalisis perencanaan produksi massal. Yang kedua, 4.10 membuat perencanaan produksi massal. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan 1. Siswa dapat memahami tentang produksi massal. 2. Siswa dapat mengidentifikasi tentang perencanaan produksi massal. 3. Siswa dapat mengidentifikasi rancangan produksi massal. 4. Siswa dapat mengidentifikasi tahapan produksi massal. 5. Siswa dapat menganalisis dan mempresentasikan proses produk suatu perusahaan. Dan yang terakhir, 6. Siswa dapat membuat dan mempresentasikan rancangan produk sesuai jurusan. Berikutnya, kita akan belajar materi produksi massal. Nah, apakah kalian sudah tahu pengertian produksi massal? Produksi massal adalah sebutan yang diberikan kepada sebuah metode memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Adapun sifat-sifat produk massal, yaitu produk yang dihasilkan berjumlah besar. Berikutnya, sistem produksi disesuaikan pada urutan. Ketiga, tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. 4. Persediaan bahan produk lebih sedikit. Yang kelima, bahan-bahan dipindahkan menggunakan mesin. Terakhir, mesin pembuat produk bersifat khusus. Berikutnya, kita akan mempelajari perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Perencanaan produksi meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan rencana produksi mulai dari tingkat agregat untuk seluruh pabrik yang meliputi perkiraan permintaan pasar dan proyeksi penjualan. Yang kedua, membuat jadwal penyelesaian setiap produk yang diproduksi. Ketiga, merencanakan produksi dan pengadaan komponen yang dibutuhkan dari luar, box out items, dan bahan baku. Keempat, menjadwalkan proses operasi setiap order pada stasiun kerja terkait. Kelima, menyampaikan jadwal penyelesaian setiap order kepada para pemesan. Selanjutnya, ada jenis-jenis perencanaan produksi. Jenis yang pertama adalah perencanaan produksi jangka pendek atau bisa disebut perencanaan operasional. Perencanaan produksi jangka pendek atau perencanaan operasional yaitu penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun mendatang atau kurang, dengan tujuan untuk mengatur penggunaan tenaga kerja, persediaan bahan, dan fasilitas produksi yang dimiliki perusahaan pabrik. Oleh karenanya, perencanaan produksi jangka pendek berhubungan dengan pengaturan operasi produksi. Penentuan tingkat kegiatan pemaka perencanaan ini disebut juga dengan perencanaan operasional. Jenis yang kedua, perencanaan produksi jangka panjang. Perencanaan produksi jangka panjang yaitu penentuan tingkat kegiatan produksi lebih daripada 1 tahun, biasanya sampai dengan 5 tahun mendatang, dengan tujuan untuk mengatur pertambahan kapasitas peralatan atau mesin-mesin, ekspansi pabrik, dan pengembangan produk, growth development. Selanjutnya, adapun fungsi dan tujuan perencanaan produksi. Fungsi dan tujuan yang pertama adalah menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan. Yang kedua, sebagai alat ukur performansi proses perencanaan produksi. Yang ketiga, menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Yang keempat, memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Yang terakhir, yang kelima, mengatur
mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategis. Berikutnya ada 5 dimensi untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk. Yang pertama, kualitas produk. Kualitas produk merupakan suatu kemampuan produk dalam melakukan fungsi-fungsinya. Kemampuan itu meliputi daya tahan, kehandalan, ketelitian yang diperoleh produk dengan secara keseluruhan. Yang kedua, biaya produk. Biaya produk dapat diartikan sebagai akumulasi biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi, termasuk biaya bahan baku, biasanya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Yang ketiga, waktu pengembangan produk. Waktu pengembangan produk adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan, menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk. Yang keempat, biaya pengembangan. Biaya pengembangan adalah biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan akan segala perlengkapan penting yang perlu dikeluarkan. Dan yang kelima, kapabilitas pengembangan. Materi yang terakhir adalah tahapan produksi massal. Yang pertama, market research dan visibility study market research. 2. Brainstorming. 3. Menentukan tujuan dan batasan produk. 4. Menggambar produk. 5. Review produk. 6. Membuat prototip atau sampel. 7. Uji coba. 8. Produksi massal. Dari materi-materi yang tadi atau pembahasan yang tadi, kita dapat mengambil kesimpulan pengertian produksi massal. Produksi massal adalah sistem produksi barang secara terus-menerus dengan kualitas barang yang berskala besar. Dalam produksi massal, perusahaan manufaktur dapat menghasilkan ratusan bahkan ribuan produk secara bersamaan. Proses produksi massal biasanya dilakukan oleh perusahaan industri besar dan pabrik dengan ratusan karyawan. Apalagi aliran produk selalu berjalan secara terus-menerus, sehingga tidak mengherankan kalau suatu pabrik besar dapat menghasilkan begitu banyak produk dalam waktu yang singkat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.